Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil alil adim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana Jamani hadir, yaitu dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, Jamani menerangkan bahwa memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW diterangkan sebagaimana umat untuk memperingati dengan mengumpulkan beberapa orang atau mengumpulkan secara berjamaah yang dinisbatkan harus tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Sebenarnya apabila seseorang menyatakan bahwa keberkahan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW harus tanggal 12 Rabiul Awal, katanya yang paling berkah, dan mendapatkan sunnahnya. Itu adalah pemikiran yang keliru. Sebenarnya sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tanda cinta kepada baginda Nabi, itu tidak tanggal 12 Rabiul Awal saja, melainkan ada keterangan sebagaimana mencintai baginda Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu dalam waktu 1 tahun penuh. Apabila mengatakan keberkahannya tanggal 12 Rabiul Awal yang paling tinggi, sebenarnya orang tersebut adalah kemerosotan di dalam mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW itu menurunkan berkah sepanjang zaman. Bukan di waktu tanggal kelahirannya atau hari kelahirannya saja, tapi sepanjang zaman, sepanjang tahun. Andai kata ada orang berkata seperti itu orang hanyalah sebagaimana mengada-ngada. Itu tidak boleh. Perkataan tersebut diyakini sebagaimana orang tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang namanya mencintai adalah sepanjang zaman. Cinta hanya bulan Maulid berarti orang itu tidak cinta. Kategori cintanya cinta palsu. Padahal mencintai adalah sepanjang zaman, tidak melihat hari, tidak melihat bulan, tidak melihat tahun, bahkan mencintai sampai akhir hayat orang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mencintai baginda Nabi bisa melalui sebagaimana bertawasul kita. Kita bertawasul kepada baginda Nabi bisa merupakan suatu tanda cinta kepada baginda Nabi. Membaca sholawat baginda Nabi, kita tanda cinta kepada baginda Nabi. Kita mengikuti sebagaimana perintah baginda Nabi Muhammad SAW dengan melakukan thariqah, melakukan amalan-amalan zikrullah, amalan-amalan tauhid, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Itu tanda mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita melalui sebagaimana tawasul. Tawasul yang dilakukan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Adam alaihissalam sudah melaksanakan tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yaitu kemuliaan-kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam Mustadrak, Imam Hakim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Amr bin Muhammad bin Mansur dari Abu Al-Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dari Abu Al-Haris Abdullah bin Muslim Al-Fikhri dari Ismail bin Maslamah dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, lama qutarafa azamul khati'atal qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li wa qala Allah ta'ala ya Adamu wa kaifa arafta Muhammad walam ahdukhu qala ya Rabbi li annaka lamma khalaqtani bidika wa qafakhta fi min ruhika wa fa'tu rasi fara'aitu ala qawaimil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tadaf illa ismika illa ahabbal khalqi ilaik wa qala Allah ta'ala sadaqta ya Adama innahu la habbal khalqi ilayya ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu lak walaula Muhammadun ma khalaqtu, yang artinya sebagaimana berikut. Ketika Nabi Adam alaihissalam terlanjur melakukan dosa, ia berkata sebagaimana berikut. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan yaitu perantara kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW.
untuk mengampuni sebagaimana dosaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mungkin engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya setelah engkau menciptakanku dengan tanganmu dan telah engkau tiupkan rohmu kepadaku, ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat pada tiang-tiang arasy ada tulisan, yaitu sebagaimana La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka taulah aku bahwa engkau tidak menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana berikut. Engkau benar, hai Adam, sesungguhnya ia Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku dengan perantara haknya. Sungguh aku telah mengampuni dosamu ya Adam. Dan seandainya bukan karena Muhammad, pasti aku tidak menciptakanmu ya Adam. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadis sebagaimana yang tersebut diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini menunjukkan bahwa dikala umat baginda Nabi Muhammad SAW bertawasul kepada baginda Nabi, maka akan diijabah sebagaimana hajatnya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang lain, bahkan di antara makhluk-makhluk nabi-nabi yang lainnya. Allah hanya mencintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita bertawasul kepada baginda Nabi, kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, supaya kita sebagaimana dapat syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebagai umat ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, maka cintailah sebagaimana manusia yang mulia yang dicintai oleh Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya sebagaimana kita semua, sebagaimana umat, mencintai baginda Nabi, memperingati kelahiran baginda Nabi dalam waktu 1 tahun full penuh untuk mencintai. Cintailah baginda Nabi sampai akhir hayat kita, sampai Jibril menjemput kita
di akhir kehidupan kita. Itulah sebagaimana kunci kita supaya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan suatu keterangan bahwa permasalahan tawasul. Kita bertawasul. Mencari perantara sebagaimana kita bertawasul kepada Nabi Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala, kemudian kepada orang-orang yang soleh adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah dicontohkan ya oleh Nabi Adam alaihi wassalam. Dikala Nabi Adam alaihi wassalam melanggar perintah Allah Ta'ala, Nabi Adam bertobat dan bertawasul kepada manusia yang paling mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kita semua mari bertawasul bersama-sama dengan para nabi, para sahabat, zuriyah baginda Nabi, para wali-wali Allah Ta'ala, dan kepada al-ulama'u warasatul anbiya, dan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan dengan hadirnya Jamani, channelnya Jamaah Manaqibul Iman, menjadikan suatu wawasan, kemanfaatan, keberkahan bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wa bidat taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.